Konbanwa, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan seseorang ex magang yang sekarang sudah bekerja menempati salah satu posisi yang sangat penting, yaitu di bidang pemasaran atau marketing. Oke, kita langsung saja untuk sapa dari narasumber kita. Selamat malam, Senpai. Selamat malam, Konbanwa, Michael Adrian, angkatan DKI 215. Hanya Taikisa berangkat di 218. Saya Kaisa di daerah Cibakeng, Kamagayasi, Karwizawa. Weh, berarti lu cepes bang ya? Cepes. Cepes tuh udah ngerasain banjir nggak di sana lo? Alhamdulillah belum sih. Nggak ada ya banjir ya? Gua masuk Cepes itu Desember 2010 kalau nggak salah. Desember berangkat di 2011 Juli. Wah, setahun ya? Setahun. Lu dari angkatan mana berarti bang? DKI 215. Oh, DKI Jakarta ya? DKI Jakarta. Wah, penguasa nih. Iya. Ini berangkat gua hanya 3-5 orang lah. Oh, karena iya. yang lain duluan. Udah berangkat ke Jepang semua ya? Tinggal lu doang 5 orang itu ya? Karena yang gue inget sih waktu itu kan ada tragedi tsunami ya di Fukushima. Oh iya, pas 2011 ya? 2011 itu ada tsunami lah kalau nggak salah di sana, akhirnya cancel tes saya yang lama. Kaitannya dengan itu bang ya? Iya. Tadi lu sampein tuh bang, buat kaitannya lu di Cibakeng. Nah kalau spesifiknya tuh kerjaan lu di bidang apa sih tuh perusahaannya? Kalau dari jenis kerja sih gua Kikai Kensa, atau istilah lainnya QC, pemeriksaan mesin-mesin. Tapi aktual di lapangan sih ya kita Kenshusei Shitazumi kan ya. Awal masuk itu ya nggak dari langsung Kikai Kensa, nggak langsung ngecek, ya bersihin karat-karat besi lah gitu. Itu berarti ketika di perusahaan itu awal lu buat masuk ke sana, pekerjaan apa tuh tadi untuk terkait dengan pembersihan karat-karat mesin aja? Mungkin ada nggak di sana kaitannya ada berapa banyak sih orang Indonesia? Kalau dari jumlah banyaknya di sana ada kurang lebih 5 orang senpai. Terus kalau dibilang pembersihan karat-karat besi ya karena kita bermain dengan buhingnya itu besi-besi dari Cina. Kita produksi assembly di sana. Ya otomatis karena dia terkadang ya terendap beberapa lama, ya kita harus bersihin dulu sebelum kita lakukan proses selanjutnya. Di perusahaan tersebut bang, kalau dari kesehariannya buat dari penggunaan bahasa Jepang kepake nggak tuh? Apa jarang, banyakan orang Jawa, banyakan orang Sunda, gimana tuh dari bahasa Jepang lu bang? Kalau di sana kebetulan selain ada orang Indonesia, Jepang, ada juga Filipina. Di saat di Kaisa secara otomatis mayoritas kita berbahasa Jepang. Nah, enggak juga tergantung dengan lawan bicara karena beberapa orang Filipina ini sama sekali nol bahasa Jepang. Jadi kebetulan di sana saya sendiri yang bisa bahasa Inggris. Jadi untuk ngajarin ke orang Filipina tentang kerja saya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, tapi ketika kembali dari kerja ke Apato ya Jawa KB. Walaupun saya sendiri bukan orang Jawa, jadi ya setidak-tidaknya jadi bisa bahasa Jawa. Berarti dari bahasa Jepangnya lo kepake, bahasa Inggrisnya kepake, plus bisa bahasa Jawa. Plus bahasa Jawa. Jadi ya gado-gado lah di sana. Nah, tadi udah lu kaitannya dengan bahasa Inggris sama buat bahasa Jepang gitu. Konteksnya kalau dari bahasa Jepang itu seberapa kepakainya sih? Seberapa pentingnya kalau menurut lu di dalam lu bekerja di perusahaan Jepang itu? Seberapa penting? 100% penting. Karena ya mayoritas tadi adalah orang-orang Jepang dan banyak juga kejadian-kejadian misalkan kalau kita nggak ngerti alat ketika diminta kan kita kerepotan. Gitu. Nah, mau nggak mau di sana ya kita harus tingkatin terus bahasa Jepangnya. Nah itu gimana tuh metode buat dari belajar lu sendiri tuh bang? Kalau dibilang metode belajar, pertama di awal-awal mungkin 1-2 bulan di awal gue coba cari Nihongo Gakko di sana.
Di sana ada yang nyediain khusus untuk gaijin. Nah, di situ satu minggu hanya satu kali hari Selasa doang. Jadi di Kaisa itu dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Selasa tadi, gue menolak lembur. Jadi gue fokus untuk ningkatin bahasa di Gakko itu. Nah, walaupun jaraknya lumayan cukup jauh, 40 menit lah dari Apato ataupun Kaisa. Di luar dari itu juga gue banyak beli buku-buku anak-anak SD mungkin di sana. Anak-anak SD. Anak-anak SD, anak SMP, termasuk gue beli kayak printer segala macem. Itu gue tempel di setiap KB tuh. Dinding-dinding ya? Iya, di dinding. Gue tempel dah, biar gue nggak lupa lagi. Gitu. Itu metode gue. Itu seperti itu belajar ya bang ya. Selasa, lu menolak, lu tempel-tempelin dengan membeli buku Kodomo. Tempelin buat di situ. Nah, setelah itu lu belajar ngikutin buat Nihongo no Ryoku Shiken. Gimana tuh? Sampai N berapa nih? Alhamdulillah satu-satunya Kensusei dapat N3. Di perusahaan? Di perusahaan. Dan gua di lintingan itu termasuk para senpai-senpai, gue yang mulain untuk ngikutin Nihongo no Ryoku Shiken. Pertama barengan kita sama-sama N4, tapi ada beberapa senpai yang nggak dapat. Gitu. Nah, gue ngelanjutin untuk tahun berikutnya gue dapat N3. Berarti salah satu pencetus di perusahaan tersebut yang untuk mengikuti Nihongo no Ryoku Shiken. Bisa dibilang begitu. Wah, sangat inspiratif banget nih buat di perusahaan itu ya. Dibilang inspiratif ya, gue nggak tahu juga sih ya. Gue nggak tahu juga. Tapi karena memang gue pikir, gue anggap ya penting bahasa itu. Betul. Nah, kalau ngomongin buat masalah jalan-jalan nih, vacation bang, buat Kangkonya nih, lu udah pernah kemana aja nih? Mungkin Gunung Fuji kah? Mungkin udah sampai ke Nagasaki atau mungkin Hokkaido? Udah kemana aja nih? Kalau dibilang untuk vacation ya, kebetulan memang gua hobi ini hiking. Jadi salah satunya tujuan gua berangkat ke Jepang adalah gua pengen naik Gunung Fuji. Gitu. Kebetulan di lingkungan tempat tinggal gua dulu di Cililitan, kita ada semacam organisasi pencinta alam. Itu dari eranya bapak gua lah. Bapak gua masih ABG, sampai sekarang anak-anaknya pada ngelanjutin. Penerus berarti lo? Penerus. Dan belum pernah ada yang injak sampai ke Gunung Fuji. Nah, begitu sampai di Jepang mungkin 1-2 bulan kemudian, gue langsung naik gunung itu di daerah Ibaraki kalau nggak salah. Di Ibaraki Keng. Padahal dari tempat gue mungkin sekitar 2-3 jaman lah, dari Chiba ke Ibaraki makan waktu 2-3 jam. Nah, setelah naik itu mungkin 1-2 bulan kemudian gue naik daerah masih pinggiran Tokyo lah, itu mulai dari Gunung Takao. Nah, mungkin kalau di total termasuk Fuji sudah sekitar 6 atau 7 gunung yang gua udah naikin selama 3 tahun di sana. Nah, waktu lu buat dari hiking itu tuh, dari untuk perjalanan dari rumah mungkin sampai ke Gunung Fuji atau ke tempat peristirahatan atau mungkin lu singgah buat makan. Nah, dari bahasa Jepang itu gimana? Ada terkendala nggak tuh? Susah ngomongnya. Begini kali bahasa Jepangnya. Itu gimana? Ada nggak tuh bang? Kalau dari segi bahasa ya, kalau menurut gue sampai pada saat itu kayaknya gue nggak ketemu kendala sama sekali. Berarti nggak ada masalah tuh? Nggak ada masalah sama sekali. Baik di jalan ketika gue bertanya ataupun makan sejenisnya itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin terkadang ya karakter orang-orang Jepang yang agak tertutup orang asing. Itu aja yang bikin kita sulit. Selebihnya sih oke aja. Berarti ya emang tadi ya manfaat dari lu ngikutin Nihongo Gakko itu bang ya. Iya. Salah satu ya bisa dibilang ya udah bisa kelihatan gitu hasilnya ya. Di saat kita kemana saja di negeri orang ya, khususnya buat dari bahasanya kita udah mengetahui. Di saat kita bingung apa bisa ditanyakan langsung ya. Betul sekali ya. Jadi emang sangat manfaat sekali ya. Misalnya lu tadi udah vacation terus ketika kembali ke Indonesia itu lu tepatnya di tahun berapa bang? Di bulan berapa tuh? Kalau tepatnya pulang itu bulan Juli 2014. Juli 2014. Itu berarti lu masih masuk ke asrama haji bang ya? Bekasi? Kayaknya enggak. Oh udah enggak lu? Gue pulang ke rumah dulu karena kebetulan dekat.
Gue kira lu dimusuhin dulu, langsung balik ke rumah Langsung berarti. balik. Jadi kebetulan gue udah berangkat itu udah nikah. Oh, Gue berangkat udah nikah dan waktu gue pengen berangkat pun anak baru lahir. wah, berarti langsung gede dong. Nah, balik udah gede. Udah gede ya? Balik udah gede. Jadi gue berangkat itu anak baru lahir, gue tinggal, gue pulang dijemput. Oh, Jemput keluarga. sempet keluarga ya? Pulang dulu kebetulan rumah nggak jauh dari CPS. Paginya udah gue balik lagi ke CPS. Ya, buat ngikutin acara Iya. perpisahan ya. Lu pas tadi balik di bulan Juli 2014, tuh aktivitasnya setelah balik ngapain aja tuh bang? Pas balik yang pasti gue nikmatin waktu dulu sama anak bini lah ya. Nikmatin waktu sambil gue ngelanjutin hobi gue karena kebetulan gue juga suka main Vespa. Jadi pulang Vespa dulu yang gue beli. Oh, lu langsung cari-cari tuh? Langsung nyari Vespa gue. Akhirnya dapet. Akhirnya dapat. Nah, di luar itu aktivitasnya apa lagi tuh bang? Mungkin sekitar 1-2 bulanan lah gue ngerasain field break dulu. Habis itu dapat tawaran pekerjaan. Gue juga lupa itu nyarinya di mana. Hanya gue dapat tawaran pekerjaan itu sama marketing engineering di bagian conveyor. Berarti masuk tadi setelah refreshing, kumpul-kumpul sama keluarga, nyalurin hobi lu sama Vespa. Nah, lu coba untuk ada tawaran terkait dengan marketing engineering di perusahaan conveyor. Nah, setelah itu tuh, apakah itu menjadi perusahaan pertama dan terakhir lu di Indonesia atau mungkin ada lanjutannya lagi? Nah, terkait dengan karir lu nih bang, buat yang sekarang saat ini udah lu tempatin kurang lebih sekian tahun, itu kalau bisa di-sharing ke kita ceritanya gimana tuh bang? Dari situ mungkin gua nggak lama ya di perusahaan itu, mungkin perusahaannya CV kecil walaupun pada saat gua interview di waktu yang bersamaan itu ada beberapa perusahaan besar juga, perusahaan besar dan Jepang ya, mungkin sekitar 3 perusahaan itu interview. Gue milih CV kecil karena gue pikir dengan perusahaan kecil lantas gue bisa kerja lebih baik, performan gue akan jauh lebih terlihat daripada gue kerja di perusahaan besar. Nah, pada saat itu mungkin sudah cukup baik gue beberapa bulan, akhirnya ada planning untuk expand ke wilayah Jawa Timur. Nah, pada saat expand itu gue coba ngajuin permintaan pribadi lah. Ibarat kata lapangan bola ini kita bermain, gue sebagai apa? Gue sebagai kiper, striker atau back. Ketika gue sebagai striker ataupun merangkap semuanya tapi gue nggak dapat benefit yang lebih, gue milih resign. Akhirnya gue resign, gue membuka usaha. Gue buka usaha pertama adalah gue buka bengkel dan aksesoris Vespa. Kebetulan tadi kan hobi ya, masih ada kaitannya sama Vespa ya. Gue buka di situ, tapi ya kita kan buka usaha ini tujuannya satu, mencari keuntungan. Iya. Ketika gue anggap keuntungannya nggak baik buat gue harus cari langkah lain. Akhirnya gue browsing suatu perusahaan, gue juga lupa sebenarnya. Gue apply-nya kapan gue lupa. Gue diterima lah. Gue dipanggil untuk interview itu sekitar bulan Oktober 2015-an lah. 2015-an gue interview di situ sebagai awalnya adalah technical engineering. Awalnya technical engineering, gue masuk di situ karena background gue juga technical. Di 2015 akhir sampai dengan 16 perusahaan tambang di Indonesia mengalami down. Dan banyak ada ya beberapa pengurangan karyawan. Akhirnya gue diminta untuk ngisi sebagai marketing engineering. Ketika gue masuk jadi marketing engineering, awalnya tim gue ada sekitar 7 orang, baik dari technical engineering maupun marketing engineering. Nah, karena tambang mengalami down, akhirnya sampai saat itu gue ngerasain hanya 2 atau 3 orang satu tim itu. Dari 7 orang? Dari 7 orang.
sampai tim di lapangan gue yang tadinya banyak pun sisa 1 orang. Sampai sisa 1 orang. Nah karena gue sendiri adalah awalnya dari teknikal, mau nggak mau gue juga harus nge-backup tim ataupun anak buah gue yang di lapangan itu sendiri. Nah kalau misalnya tadi lu berbicara dengan buat technical engineering terus mengarah ke marketing engineering. Nah kalau misalnya bisa diomongin gitu bang secara spesifik gitu buat dari job desk lu nih yang saat ini berarti tangani kaitannya dengan apa sih itu? Kalau misalnya secara globalnya lah, cara simpelnya gitu disampaikan itu seperti apa sih kerjaan lo itu bang? Perusahaan gue salah satu perusahaan lokal terbesar di Indonesia. Kalau gue boleh sebut perusahaannya boleh ya? Boleh. Gue di Trakindo Group. Itu dia yang mengimpor untuk unit Caterpillar, alat-alat berat. Alat berat bang ya? Itu Caterpillar. Nah, gue sendiri anak perusahaan, bukan dibilang anak perusahaan tapi sister company-nya. Itu bergerak di bannya. Buat di tayarnya ya? Buat di tayarnya. Memang kita awalnya adalah berdiri dari Trakindo sendiri, kita divisi tayarnya. Akhirnya karena dianggap sudah cukup mapan untuk membuat suatu company, akhirnya berdirilah company jadi sister company. Nah, untuk bicara dengan job desk-nya, kalau bagian teknikal itu monitoring untuk masalah tayar atau ban. Nah, jadi gue megang bukan hanya ban-ban kecil mobil, tapi gue megang sampai ban-ban alat berat. Yang tuh diameter berapa itu? Diameter terbesar yang masuk di Indonesia 63 inch untuk rimnya ya, untuk ukuran velg 63 inch itu Michelin brandnya. Michelin. Itu di Indonesia hanya mungkin 3 perusahaan yang pakai ban ukuran tersebut. Itu tambang-tambang besar. Iya. Nah kebetulan di situ ditambang kita main dengan ya. Kalau dibilang tambang besar pasti ada Freeport, Newmont, KPC, yang banyak perusahaan tambang lain. Nah, di situ juga gue sebagai teknikal hanya gue megang wilayah Java, sempat megang untuk wilayah Sumatera juga. Jadi all Java sampai dengan Sumatera dan sebagian Indonesia Timur. Karena yang awalnya tadi gue bilang 7 orang sampai gue bertiga, ya mau nggak mau kita jadi handle semuanya. Gitu. Nah itu dari teknikal. Lalu kan gue dipindahkan ke bagian marketing. Kalau berbicara job desk ya, marketing ini kan berbeda dengan sales. Marketing itu adalah orang yang memikirkan tentang strategi pemasaran. Betul. Nah, di bawahnya baru adalah sales. Ya. Nah, walaupun gue sebagai marketing, tapi gue juga merangkap sebagai sales, gue merangkap sebagai tim teknikal juga ketika anak buah gue nggak paham ataupun mereka cukup kewalahan dengan pekerjaannya. Gue secara otomatis akan membackup. Nggak mandang gue kerja pakai kemeja rapi pun gue tetap terjun ke lapangan. Berarti lo ya istilahnya membawahi kaitannya ada masalah sampai ke dasarnya lu ikut andil di sana bang. Ikut di sana. Tadi udah lu sampein nih bang dari cerita panjang lu mulai dari awal berkarir lu di Indonesia sampai saat ini kurang lebih 6 tahun udah berkarir setelah kepulangan dari Jepang. Nah kalau misalnya berbicara nih bang kait dengan kisi-kisinya nih bang buat untuk sukses di Jepang, lu bisa mendapatkan N3 vacation kurang lebih dari berapa gunung udah lu daki seperti Ninja Hattori. Nah itu mungkin ada nggak nih kisi-kisinya buat bahasa Jepang lulus N3 buat berkarir itu gimana sih? Kalau menurut gua kisi-kisi ini agak ribet ya, karena setiap orang kan punya pandangan sukses yang beda-beda gitu. Nah tapi paling enggak dari saat sekarang ya, setiap orang kan punya waktu yang berbeda. Nah lu harus tentuin dulu lu mau jadi apa. Setelah lu tahu lu mau jadi apa, lu harus tahu bagaimana cara dapetinnya. Gitu. Nah setelah lu udah tahu caranya, pasti akan ditemuin banyak masalah. Lu harus tahu dulu cara mecahin masalahnya seperti apa. Gitu. Nah setelah itu ya action aja. Gitu. Nah itu tadi buat dari untuk kisi-kisi terkait dengan buat karirnya gitu bang. Nah kalau misalnya nih kisi-kisi nih bang buat bahasa Jepang yang tadi N3
untuk di Indonesia gitu. Seberapa pentingnya sih kalau menurut lu itu? Nah, tadi kalau misalnya udah lu sampaikan panjang dari cerita lu kaitannya dengan setelah kembali ke Indonesia, ada nggak nih Bang buat dari kisi-kisinya, buat dari bahasa Jepang atau kisi-kisi kait dengan buat berkarir itu gimana sih? Kalau kisi-kisi khususnya yang saat ini kohai masih pada di sana ataupun yang akan berangkat ke sana, ya manfaatin waktu untuk belajar bahasa Jepang. Karena kalau lu pulang hanya bawa duit, lu nggak bawa ilmu percuma. Pasti habis-habis juga itu duit. Ketahuan lu tingkatin level bahasa, kalau bisa balik lagi untuk kuliah lagi di sana. Ya seenggaknya lu bisa jadi orang. Ya, berarti kalau bisa disinggung itu bahasa itu sangat penting Bang ya? Sangat penting banget. Ya, kalau misalnya ditargetin nih minimal buat balik ke Indonesia harus bawa N berapa nih? Kalau saat ini mungkin kita dari CP saja sudah bisa dapat N3 mungkin. Jadi kalau bisa balik ya bawa N2, N1 lah. N2, N1, itu rekomendasi dari lu ya? Rekomendasi. Wow, berarti emang perjuangannya harus bener-bener gamate banget di Jepang nih. Ya, Untuk... ya mumpung masih di sana. Betul, kalau betul, sudah betul. di sini udah susah. Nah, tadi itu kaitannya untuk yang ingin ke Jepang ataupun yang saat ada di Jepang. Mungkin yang udah kembali ke Jepang nih Bang, buat dari pesan-pesannya untuk biar bisa berkarir seperti saat ini posisi Bang Michael buat di posisi untuk marketing engineering. Kalau pesan gua pertama ya kita harus budaya sana kita manfaatin karena di sana kan kita belajar untuk kerja lebih keras daripada orang lain. Secara mental juga nggak cengeng. Kayak di tempat gue sendiri mungkin lintingan gue di staff ini levelnya tuh S1, S2. Gue sendiri yang STM berjalan bareng. Gue punya anak buah 2 orang juga saat ini S1. Gitu kan. Berarti STM membawahi sarjana nih. Membawahi sarjana. Yang penting ya lu bener-bener kerja keras. Itu ada pengaruhnya dari kita magang di Jepang 3 tahun Bang ya? Pastinya ada, karena di sana lu dididik untuk mental lu. Wow, berarti gemblengannya benar-benar jadi ya? CPS jadi. Luar biasa sekali nih. Luar binasa kalau gue bilang. Oke, kawan-kawan, berarti dari sini kita bisa dapatkan ilmu yang benar-benar kaitannya dengan bahasa Jepang. Apa? Untuk dari beliau sendiri, N3 mendapatkan untuk lulus di Jepang. Dan setelah kembali ke Indonesia, beliau berkarir untuk di technical engineering. Tapi ketika beliau untuk pindah ke perusahaan yang berbeda, tidak ada kaitannya dengan bahasa Jepang. Tetapi apa? Yaitu beliau masih berpesan betapa pentingnya untuk bahasa Jepang. Anda kembali ke Indonesia membawa uang yang cukup nominal besar, itu akan segera habis. Tetapi ketika Anda membawa ilmu, yaitu bahasa Jepang, apalagi sampai N2, N1 tadi yang disampaikan oleh beliau, itu akan menjadi bekal Anda untuk menjadi salah satu mata pencarian yang bisa menghidupi sampai mungkin pensiun atau mungkin setelah pensiun Bang ya. Iya. Ya, itu jadi sangat penting. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk mengikuti JLPT N3, N2, bahkan N1. Tetap pantengi di channel kita Millennial Interpreter untuk membahas terkait dengan X magang, sastra Jepang, dengan bahasa Jepang kita bisa jadi apa. Oke, sampai di sini. Ja, minasama, sayonara.